Oleh karena itu, kita semua harus optimis agar kepemimpinan Prabowo Gibran ini betul-betul berhasil. Ini golden gate bagi bangsa Indonesia. Pemimpin kita hari ini adalah dua generasi yang jauh bedanya. Yang satu sudah adalah pemimpin yang syarat dengan kebijakan, sudah selesai dengan dirinya, yaitu Prabowo. Sementara wakil beliau adalah anak muda yang visinya sangat tajam untuk Indonesia ke depan. Kalau dispute, kalau polarisasi yang kecil-kecil dibiarkan, tidak di warning, memang merepotkan. Karena apa? Perbedaan-perbedaan kecil itu akan dicari oleh orang-orang, para provokator, sebagai senjata, sebagai peluru bagi alat tembak mereka. Kita ingin solid bagaimana Prabowo Gibran ini adalah duit tunggal yang sukses menghantar Indonesia dengan dikawal. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono, bukan ternak onta dari gurun Sahara. Kembali mengajak teman-teman semua, penonton-penonton termul dimanapun Anda berada, kita berdiskusi tentang ternyata pernyataan atau sebenarnya bukan pernyataan sih, penjelasan Pak Jokowi mengarahkan relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode masih menjadi pembicaraan yang dianggap strategis. Dan untuk itu saya sudah bersama seorang politisi senior yang pernah juga menjadi salah satu ketua relawan Prabowo Hatta pada saat itu. Kalau nggak salah 2014. Tapi sekarang menjadi relawan Prabowo Gibran. Politisi senior itu adalah Kanda Darmizal. Luar biasa. Sekarang ketua umum relawan Jokowi, Rejo. Luar biasa. Kanda, saya langsung aja nih Kanda. Memang udah beberapa kali saya mendiskusikan tentang ini. Tetapi karena ini yang akan saya bahas ini adalah orang penting dari Presiden yang ikut mengomentari, ya kan? Yaitu pernyataan dari Bu Titi Herdiati atau Mbak Titi, ya kan? Mbak Titi Soeharto. Yang sekarang kan ketua komisi kalau nggak salah di DPR ya, kalau nggak salah. Komisi 4. Dan wakil ketua umum Partai Gerindra. Dari Golkar pindah ke Gerindra. Kan paten lah barang ini. Dan Mbak Titi ini adalah ibu dari anak tunggal Presiden Prabowo. Ini luar biasa ini. Nah, kemarin di beberapa acara cukup dekat dan akrab dengan Mas Wapres Gibran dalam kunjungan kan gitu. Wah, sedap ini. Tapi tiba-tiba Mbak Titi mengeluarkan juga testimoni yang mengingatkan Pak Jokowi. Ada media mentafsirkan Pak Jokowi jangan halu dong kan gitu. Ada juga yang mengatakan, Mbak Titi mengatakan Pak Jokowi jangan terburu-buru, harusnya nggak pantas mengatakan itu. Berilah kesempatan terlebih dahulu ya pemerintahan ini bekerja, belum juga 1 tahun. Nah, seolah-olah ya Mbak Titi ingin memberikan semacam pesan kepada Pak Jokowi dan kepada seluruh pendukung Prabowo Gibran, berilah kesempatan dulu pemerintah ini bekerja. Jangan belum apa-apa sudah bicara tentang Pilpres yang akan datang yang masih 4 tahun lagi. Nah, ini kan halus sebenarnya pernyataan Mbak Titi ini, tetapi ada kesan seolah-olah ya janganlah dihalangi Pak Prabowo untuk memilih cawapresnya selain Gibran. Bahasa tersiratnya sepertinya seperti itu. Nah, karena kan lama bergaul dengan keluarga Pak Harto juga, ya kan, tentu bisa memahami nih bahasa psikologis dari yang disampaikan Mbak Titi. Bagaimana Kanda memahami ini? Silakan Kanda. Karena kayaknya agak kaget juga ini mendengar pertanyaan saya ini karena kan Mbak Titi ya. Mengejutkan. Hai. Pemirsa Unpacking, wabil khusus konsensus. Ruang konsensus. Makasih
hari ini saya kembali diundang sebagai narasumber. Saya datang tepat waktu karena ada cuan dari pertemuan ini, dari narasumber. Kan banyak orang sekarang mengejar jadi narasumber, Jadi cuan ya. kemudian setiap bulannya kan ada cuannya. Apalagi kalau televisi ya kan, cuannya lebih banyak. Makin banyak. Ada orang yang justru hidup sehari-harinya ya kan pendapatannya dari narasumber. Dari satu narsum ke narsum lain. Iya, dari kalau TV ke TV, dari podcast ke podcast ya kan. ya, kalau dapat 10 aja kan udah lumayan. Waduh, Sebulan udah lumayan. berapa? Iya. 2-3 bulan bisa beli mobil Alphard dia. Karena bisa jadi Ya, jadi gini. nyindirnya. Yang pertama saya ingin mengomentari sedikit tadi atau mempertegas. Saya ketua umum relawan Prabowo Gibran bersama Jenderal Joko Santoso. Saya ketua umum relawan Prabowo Hatta tahun 2014 bersama Jenderal Joko Santoso, mantan Panglima TNI, sahabat kami. Juniornya Pak Prabowo, orang yang sangat menghargai dan menghormati Pak Prabowo. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengajukan berhenti dari pimpinan Partai Demokrat, kemudian mendirikan Rejo ada. Relawan Jokowi. untuk mendukung dan memenangkan Jokowi Amin pada 2019 menuju 2024. Kemudian Rejo kami pertahankan dengan menambah label baru, yaitu Prabowo. Rejo menjadi relawan Prabowo. Kemudian masuklah Mas Gibran dan menjadi relawan Prabowo Gibran. Itu final. Kalau ada orang bicara sekarang tentang relawan Prabowo, saya udah alami menjadi relawan Prabowo. Ada orang bicara tentang relawan Jokowi, saya memimpin relawan Jokowi. Sekarang ini kita ingin bagaimana relawan ini menopang kepemimpinan Prabowo Gibran. Argumentasi atau pendapat yang disampaikan oleh Ibu Titi Soeharto tentu ada yang melandasinya. Kenapa? Bu Titi itu bukan kaleng-kaleng dalam politik Indonesia. Beliau adalah putri dari presiden yang memimpin Orde Baru sedemikian lama, dan putra beliau adalah anak kandung dari Presiden ke-8 Republik Indonesia. Artinya di darah beliau itu mengalir semangat juang untuk memajukan Indonesia menuju Indonesia emas itu. Itu keyakinan kita. Keyakinan saya setidak-tidaknya. Dengan latar belakang yang begitu hebat. Kemudian pendapat yang beliau sampaikan yang kita baca di media yang menyatakan Pak Jokowi jangan berangan-angan gitu ya. Kalau nggak salah ya, jangan berangan-angan untuk 2 periode Prabowo Gibran ini. Pendapat Bu Titi itu harus kami hormati. Harus kami hormati. Pertama, penghormatan atas pendapat beliau yang meng-early warning. Yang mengingatkan agar pemerintahan Prabowo Gibran ini benar-benar bekerja secara maksimal. Kalau nggak mampu maksimal ya secara optimal lah. Dalam rangka mengejar Indonesia emas, karena kita sudah di gerbang bonus demografi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Pak
Jokowi menghantar kepemimpinan Prabowo Gibran 2 periode itu bukan angan-angan. Tetapi ini adalah optimisme. Optimisme di mana beliau ikut mempertaruhkan kepemimpinan beliau waktu itu dalam konsep yang disebut pembangunan berkelanjutan atau keberlanjutan periode pembangunan selama 10 tahun Jokowi yang telah begitu masif membangun berbagai hal. Infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, jalan desa, bandara, pelabuhan, irigasi, dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dilanjutkan, bagaimana bisa yang diungkapkan Presiden Prabowo kemarin pada sidang umum PBB itu, Indonesia hari ini telah mencapai swasembada pangan. Bahkan kami siap membantu negara-negara yang membutuhkan pangan, terutama beras. Itu kan tidak bisa serta-merta. Harus ada persiapan yang panjang. Bangun waduknya, bangun aliran primernya, aliran tersiernya, aliran sekundernya. Baru dia sampai ke lahan. Lahan itu yang tumbuh. Dan hari ini membuktikan bahwa Indonesia telah mencapai titik terbaiknya di fase Presiden Prabowo. Swasembada beras. Dan itu bisa kita lihat. Dan itu satu hal yang nyata disampaikan oleh Pak Prabowo pada satu pertemuan yang berskala global. Kembali ke Mbak Titi tadi. Kita menghormati apa yang disampaikan Mbak Titi. Tapi sisi lain kami meyakini bahwa optimisme yang disampaikan Pak Jokowi itu bukan hanya ketika sahabat kami organisasi relawan bertemu dengan beliau untuk mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran sampai 2 periode. Optimisme itu telah disampaikan jauh sebelumnya oleh Pak Jokowi kepada kami. Kapan itu? Sudah jauh sebelumnya. Sejak terbentuknya pemerintahan baru? Bahkan sebelum. Beliau itu kan orang Jawa. Kadang-kadang dari ungkapan beliau yang tidak belak-belakan, kita udah bisa membaca ada optimisme yang beliau sampaikan. Kalau pemerintahan ini berhasil menghantarkan Indonesia menuju Indonesia emas itu, tidak ada kekhawatiran rakyat untuk menyokong, mendorong, dan mendukung kepemimpinan Prabowo Gibran 2 periode. Itu kan harus dilakukan dengan kerja keras dan sungguh-sungguh agar berhasil. Optimisme itu yang kita tangkap. Bukan serta-merta, lah kalau gagal, siapa yang mau milih? Apalagi kalau ada kekacauan. Saya khawatir belum sampai di periode yang diatur oleh konstitusi kita udah muncul hal-hal yang merugikan perjalanan bangsa ini. Oleh karena itu, kita semua harus optimis agar kepemimpinan Prabowo Gibran ini Berhasil. betul-betul berhasil. Ini golden gate bagi bangsa Indonesia, di mana jumlah manusia yang produktifnya lebih besar daripada yang orang telah pensiun, bahkan dari bayi sampai orang yang siap kerja. Lebih besar orang yang manusia produktifnya. Ya. Penjelasan Anda ini sebenarnya sangat realistis, ya, sangat objektif dan rasional. Kenapa? Saya menilai sedikit dulu ya, biar penonton kita juga bisa memahaminya. Karena kalau himbauan ini tidak diingatkan oleh Pak Jokowi, harus mengantarkan untuk 2 periode. Artinya kalau ingin didukung sampai 2 periode, artinya periode ini harus berhasil. Yes. Harus didukung. Yes. Program-program andalan Pak Prabowo, misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, dan stabilitas ekonomi, bahkan mencapai pertumbuhan ekonomi menuju 8% itu terrealisasi. Karena
buat apa Prabowo Gibran 2 periode kalau yang pertama ini berantakan, kan itu ya. Artinya dikawal. Nothing. Tetapi masalahnya kan Untuk- begini Kanda, yang melihat sudut pandang seperti Kanda ini kan paling hanya segelintir orang. Nah, di luar sana lebih banyak yang vokal, yang melihat sisi-sisi negatif. Nah, saya tidak ingin mengatakan apa yang disampaikan Mbak Titi ini adalah negatif. Tetapi persoalannya adalah Mbak Titi ini kan adalah seolah-olah mewakili Gerindra. Suara kan suara Gerindra, karena kan Mbak Titi kan wakil ketua umum Gerindra. Artinya kan nggak mungkin orang nggak bisa nggak menyematkan Mbak Titi sebagai orang Gerindra. Nah, ada makna yang tersirat. Gerindra juga belum tentu loh mendukung Pak Prabowo bersama Gibran lagi. Ada makna tersirat seperti itu. Makanya kemudian statement Mbak Titi ini menjadi viral. Karena ada makna itu yang ditangkap oleh publik. Pak Jokowi, jangan dong terburu-buru, jangan halu, jangan berandai-andai, jangan berangan-angan. Karena ya kita kasih kesempatan dulu pemerintah ini bekerja, tetapi kan itu alasan yang tampak. Alasan yang tidak tampak, kami bahkan sudah menyiapkan yang lain loh, gitu loh. Bagaimana menurut Kanda? Ya, bukan hanya membaca secara tersirat kalau fenomena itu. Siapapun yang jadi penguasa dalam satu rezim, maka dia ibaratkan cahaya di tengah kegelapan. Semua orang akan datang, semua makhluk akan datang ke sumber cahaya itu untuk mendapatkan manfaat. Bahkan bukan hanya sekedar berlomba-lomba, sikut-sikutan pun bisa terjadi. Oleh karena itu, apa yang disampaikan oleh Mbak Titi, saya sebagai ketua umum relawan yang dari Prabowo Gibran itu melihat dari sisi yang berbeda. Apa yang disampaikan Mbak Titi itu sebagai early warning. Kamu jangan coba-coba loh mengganggu Prabowo Gibran ini. Dia akan berlanjut bisa 2 periode dengan catatan kinerjanya menjadi kinerja pemerintah yang sukses. Kan kita tahu jadinya Gibran sebagai wapres itu bukan rahasia umum lagi. Berapa kali Pak Prabowo mendatangi Pak Jokowi meminta Gibran menjadi calon wakilnya. Padahal di awal cerita konstitusi kita nggak memungkinkan. Tapi ketika terjadi peraturan yang membolehkan Gibran, apa yang diharapkan Pak Prabowo kan menjadi fakta. Apakah Pak Prabowo mau perjuangan beliau yang begitu panjang untuk menjadi pemimpin negeri ini karena beliau ingin mengimplementasikan komitmennya untuk membangun bangsa ini dari 2004 loh. Cita-cita beliau itu untuk menjadi presiden Indonesia itu 5 kali bertarung. Berhasil ketika Gibran menjadi wakil presiden beliau. Itu bukan hal yang tidak direncanakan secara matang. Ya itu kan realitanya seperti itu, Yes. Kanda. Bisa jadi saat ini ya orang-orang yang ada di sekitar Prabowo, ya khususnya partainya tentunya ya kan, merasa ada semacam kepercayaan diri yang tinggi bahwa ya Prabowo angka popularitas dan kepercayaan publik sampai hari ini sudah di atas 80%. Iya, oke. Nah, mungkin karena itu, jadi Prabowo seolah-olah nih saat ini ya, tanpa dukungan Pak Jokowi, tanpa dukungan adanya Mas Gibran tentunya, ya bisa juga akan terpilih di periode kedua. Seolah-olah ada pemahaman itu di internal Gerindra atau di sekeliling orang Pak Prabowo. Bisa jadi. Dan itu kami yakini bukan yang ada di pikiran Pak Prabowo. Bukan. Orang-orang hebat itu tergelincir karena adanya orang-orang yang tidak hebat di sekitarnya. Kita yakin itu. Ya, bisa Sejarah. terjadi. Itu fakta sejarah. Banyak sekali. Banyak sekali. Dari zaman-zaman batu, zaman Romawi, kita bisa lihatlah pemimpin-pemimpin yang bijak tidak
didampingi oleh orang-orang yang berkompeten, itu bisa menyulitkan. Kan kita juga pernah mendengar bahkan berkali-kali, satu pekerjaan jika tidak dilaksanakan oleh orang yang tepat, kita sedang menunggu kehancuran. Satu. Korelasinya adalah ketika meyakini sesuatu sebelum itu terbukti, maka itu yang disebut dengan kesombongan. Kesombongan adalah kehancuran yang semakin dekat. Kompetensi yang tidak dimiliki adalah kehancuran, kesombongan adalah juga kehancuran. Pak Prabowo saya yakini, saya pernah menjadi ketua umum relawan beliau di 2014. Saya berhadapan-hadapan dulu dengan para pendukung Pak Jokowi. Kami di gedung MK sana itu bertarung ketika pengumuman yang disampaikan oleh KPU waktu itu kami rasa kurang tepat. Kita boleh dong menyampaikan aspirasi kita. Lembaganya ada di MK. Berpengalaman dari cerita yang panjang itu, tidak ada jalan lain. Relawan Prabowo Gibran, khususnya relawan Prabowo Gibran yang berlatar dari relawan Jokowi, sangat solid untuk menopang, mendukung, dan melaksanakan kerja-kerja kreatif untuk mensosialisasikan bahwa paket Prabowo Gibran ini harus sukses. Kepemimpinan Prabowo Gibran harus sukses. Bahwa ada relawan yang mengaku sebagai relawan Prabowo dengan cara pikirnya seperti itu atau berbeda, itu urusan lain. Oke. Ini terkait dengan masih dengan sikap Mbak Titi ya. Baru-baru ini kita juga melihat ada relawan Prabowo yang muncul. Ya, muncul ke ruang publik lah ya. Ya. Tetapi yang menjadi aneh menurut saya, dia relawan Prabowo ini hanya membingkai dirinya, membingkai organisasi relawannya hanya untuk Prabowo. Ini bisa senada dengan apa yang ditestimonikan oleh Mbak Titi, Pak Darmizal. Ya. Kenapa saya bilang senada? Seolah-olah kami hanya memikirkan Pak Prabowo. Ini sudah terkotak-kotak. Ada nuansa-nuansa adu domba juga antara Prabowo dan Gibran. Sementara di sisi yang lain, relawan Jokowi yang sudah terbukti 3 pilpres, 2014, 2019, 2024, ya, tak terbantahkan berhasil mendukung sampai menjadi presiden ketiga kandidat yang didukung. Tetap dengan rendah hati mendukung Prabowo Gibran. Ini agak bahaya Kanda. Kalau ini kemudian dibiarkan. Bisa jadi antara relawan, antara pasangan presiden dan wakil presiden ini akan bentrok. Ini bahaya. Ya. Nah, ini juga nggak bisa dianggap enteng situasinya. Karena high profile dari relawan Prabowo ini, mau tidak mau, saya yakin di antara relawan Prabowo Gibran yang berlatar belakang relawan Jokowi akan terpancing juga. Ini konflik ini nanti di lapangan. Kubu sebelah, PDIP, Anies tepuk tangan Kanda. Dan tidak menutup kemungkinan mereka menunggangi relawan Prabowo ini untuk pecah dengan relawan Jokowi. Ini bahaya Kanda. Untuk apa? Tercapainya target-target yang mesti diraih oleh rejim Prabowo Gibran. Oke. Menjadi berbahaya kalau kita memperdebatkannya secara parsial. Oleh karena itu, relawan Prabowo Gibran yang berasal dari relawan Jokowi, apapun labelnya, fokus dan tidak mau berdebat terkait dengan parsial yang diambil tadi. Saya hanya mikirkan, kami hanya mikirkan Prabowo. Itu tidak perlu kita perdebatkan. Sekarang yang kita inginkan adalah keutuhan untuk menopang bagaimana Prabowo Gibran ini sukses dalam memimpin bangsa Indonesia menuju 3 landas dan Indonesia Emas 2045 itu. Kenapa? Seperti yang Adinda bilang tadi, orang lain
mempropaganda, memprovokasi, kita terjebak dalam provokasi orang. Akhirnya kita mulai terpolarisasi. Itulah yang diinginkan orang. Pertengkaran di antara kita itu menciptakan perbedaan yang semakin menjauh. Kemudian apa? Supporting power yang kita miliki sebagai relawan menjadi bias. Yang rugi siapa? Yang rugi bangsa ini. Yang rugi bangsa ini. Jadi kami dari relawan Jokowi yang sudah beradaptasi, sudah bermetamorfosis menjadi relawan Prabowo Gibran, tidak akan terpengaruh. Kita solid. Biarkan saja, nggak apa-apa. Suatu ketika kesadaran kita tumbuh bahwa kebersamaan adalah kunci kuat untuk mencapai sesuatu yang sukses. Contoh, adakah kalimat kami hanya fokus kepada Prabowo itu yang disampaikan tadi ya? Ada kan enggak? Ada. Itu ya? Kalau itu ada. Kan sekarang disampaikan. Adakah kalimat itu disampaikan ketika sama-sama berjuang untuk menghantarkan Prabowo Gibran? Jelas beda. Nah, artinya kan ada perbedaan sekarang, perbedaan sikap. Kan tadi saya udah bilang, ketika ini sudah menang dan hampir 1 tahun memerintah, kan tadi saya sudah ingatkan. ya itulah. Ada rasa percaya diri yang tinggi nih, teman-teman relawan Prabowo, even juga Mbak Titi, seolah-olah Prabowo sudah berhasil ya pelan-pelan menggerus ya kan popularitas dan elektabilitas Pak Jokowi. Apakah ini yang ingin diuji? Oke, Ini jadi begini Kanda, mohon maaf. potong dulu sedikit. Kalau kalimat itu disampaikan, diucapkan ketika berjuang, menang nggak Prabowo Gibran? Enggak, pasti konflik, internal konflik. Sudah. Jadi ketika sudah selesai, itu manusiawi lah. Jadi kami relawan Prabowo Gibran yang berakar sebagai relawan Jokowi memaklumi saja dan tidak perlu itu diangkat sebagai satu hal yang diperdebatkan. Rugi kita. Gini Kanda, yang namanya relawan Pak Jokowi, ya begitu juga mungkin relawannya Prabowo, begitu juga mungkin relawannya Gibran. Artinya orang-orang populis di masyarakat, monggo. Relawan yang ada di permukaan sebagai sebuah organisasi, sebagai sebuah komunitas, ya seperti Kanda inilah misalnya. Relawan Rejo, ada lagi misalnya relawan Projo misalnya, ya kan, Bara JP dan seterusnya. Nah, tetapi yang nggak boleh juga dilupakan, apalagi diabaikan adalah Jokowi lover, militansi Jokowi yang tersebar merata di seluruh provinsi di dunia media sosial. Ini lebih gila lagi jumlahnya Kanda. Ya. Ya. Dan saat ini aja ya, kalau kita mempercayakan situasi sekarang, ruang publik kita, pendapat kita, opini kita dikuasai oleh apa yang kita lihat dan kita baca dari pagi sampai malam di ruang sosial media. Itu sudah terjadi tubrukan. Ya bahkan sudah banyak relawan-relawan Jokowi, kami tidak akan peduli dengan Prabowo. Itu sudah banyak Kanda. Bahkan kalau ada relawan Prabowo yang siap head to head dengan kita, kita sikat. Bahasanya udah seperti itu. Ya, jadi maksud saya, Kanda ini kan tokoh senior, ya. Bahkan sudah pernah ada di kubu Pak Prabowo juga dan sekarang menyatu. Kelebihan Kanda Darmizal kan itu tuh, menyatu. Apakah ini harus dipelihara situasi seperti ini? Pertandingan masih lama. Konsolidasi menuju kita mendukung pemerintahan ini kan bisa terganggu karena sudah heboh, konflik, ya, opini, narasi lawan narasi, hoax lawan hoax, ya kan? Kebencian melawan kebencian, ini udah nggak sehat menurut saya. Harus dihentikan. Hokam. Pak Jokowi sudah jelas dengan optimisme yang tinggi yang diulang lagi bahwa kita harus mengawal kepemimpinan Prabowo Gibran. Artinya harus ada kerukunan, harus ada kekompakan, harus ada visi yang kuat. Di Pak Prabowo juga sudah disampaikan berkali-kali. 1000 kawan masih sangat terlalu sedikit. 1 lawan sudah terlalu banyak. Lah, kalau yang kita dalam berkawan ini melenceng 1,
itu harus ada kewajiban dari pimpinan untuk meluruskan. Baru belum sampai setahun kepemimpinan Prabowo Gibran. Kalau di Pak Jokowi kan udah jelas komitmennya. Tidak ada dispute. Andai-andai yang disampaikan tadi itu kita pandang sebagai satu early warning. Mengingatkan bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi sebagai satu optimisme. Pemimpin kita hari ini adalah dua generasi yang jauh bedanya. Yang satu sudah adalah pemimpin yang syarat dengan kebijakan, sudah selesai dengan dirinya, yaitu Pak Prabowo. Sementara wakil beliau adalah anak muda yang visinya sangat tajam untuk Indonesia ke depan. Sedikit bicara, banyak bekerja. Itulah yang membuat kita optimis, seperti yang disampaikan Pak Jokowi dalam bahasa lain, kawal kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Berapa lama? Ya konstitusi kita membolehkan kok. Kan harus taat kita kepada konstitusi. Kalau gagal di periode pertama ini, siapa orang yang mau mempercayai periode berikutnya? Gak ada orang mau percaya. Jadi kita yang harus menciptakan suasana kondusif. Orang-orang di luar sana yang berteriak atas kita, forget it. Jangan pula kita yang berbenturan di dalam ini karena hal-hal yang tidak substansi. Coba pikirkan, andai kalimat kami hanya peduli dengan Prabowo saja, umpama begitu ya, diucapkan ketika masa kampanye, apa yang terjadi? Jadi kita kompak sebelum sukses dan wajib bersatu setelah sukses mengawalnya. Maka dari itu relawan itu haruslah orang-orang yang mengetahui, yang mengerti tentang kata relawan. Dia sudah selesai dengan dirinya juga. Tidak berharap banyak setelah ini yang diantarkannya jadi. Kalau nggak diangkat jadi komisaris, marah umpamanya. Ya nggak bisa. Namanya relawan. Relawan itu tidak punya hak untuk mengusung. Yang punya hak mengusung itu adalah kawan-kawan kita, wakil-wakil kita di parlemen melalui partai-partai. Relawan. Relawan bukan berarti rela ngelawan, bukan. Gini, relawan itu memang secara formil ya tidak ada kaitannya dengan orang yang didukung karena tidak punya syarat-syarat legalitas untuk mendukung. Yes. Tetapi relawan itu adalah mesin, Kanda. Ya. Ya. Dan relawan terbaik sebagai mesin pemenangan di era reformasi Indonesia adalah relawan Jokowi. Ya. Ibaratnya begini, Kanda. Kalau seorang tokoh ya, nama besar, logistik aman, ya tuh? Mau contoh? Kenapa tadi? Potong dulu dikit. Kenapa relawan Jokowi kita sebut relawan terbaik? Pada Pilkada Jakarta 2012, Jokowi itu hanya 3% surveinya, tapi menang. Betul. Pilpres 2014 menang. Pada partai yang mengusungnya kita tahu. Ya, saya mau membuat sebuah analogi begini. Kenapa saya bicara sesi, itulah dahsyatnya relawan. sesi kendaraan. Oke. Sebuah kendaraan yang mungkin mereknya merek lokal ya. Aslinya paling 150 cc. Tetapi ketika relawannya di mana-mana solid, banyak, itu kendaraan dia seperti cc-nya 3000 cc. Kita bisa bayangkan kendaraan 150 cc melawan 3000 cc itu udah bom bidar lagi. Nah, ibaratnya seperti itu. Nah, sekarang begini, Kanda. Kalau saya sih melihat ini situasinya sudah kurang kondusif di level relawan. Relawan ini mesin, Kanda. Relawan yang mana? Relawan, antar relawan ini nih. Masalahnya sudah ada semacam sudah ada segregasi nih. Relawan Prabowo ingin selalu mentasbihkan dirinya, kami nggak ada bersentuhan dengan Jokowi. Jangan sampai dispute.
relawan yang berlatar Jokowi solid. Yang saya bicarakan adalah sudah mulai ada ya belah bambu antara relawan Jokowi yang solid, yang mau menamakan dirinya relawan Prabowo Gibran, dengan ujuk-ujuk muncul nih, kami hanya relawan Prabowo titik, ya kan? Ada unsur kesombongan di sini, ya, ada unsur arogansi di sini yang bisa memantik teman-teman di sebelah, teman-teman seperti Kanda inilah, iya toh? Nah, saya membayangkan begini, alangkah baiknya, alangkah bijaknya, manakala Presiden Prabowo sebagai orang yang didukung oleh dia ini juga mengingatkan, hey, kalian-kalian yang mendukung saya, entah kalian di Gerindra atau relawan Prabowo yang saya izinkan menggunakan nama relawan Prabowo. Saya sepakat tuh dengan himbauan Pak Jokowi. Karena apa? Karena dengan mengatakan mendukung 2 periode, berarti saya untuk maju lagi 2 periode seperti yang pernah saya katakan, saat jangan didukung lagi kalau program-program selama periode pertama ini tidak baik, tidak berhasil, dan dianggap gagal. Artinya apa? Apa yang diingatkan oleh Pak Jokowi itu sesuatu yang saya setuju. Kenapa Pak Prabowo tidak bersuara seperti itu? Justru membiarkan di internal Gerindra, di internal relawan Prabowo, ini menjadi bola liar, seolah-olah dibiarkan. Ini bahaya kan dah? Karena sebagai seorang politisi senior tentu lebih paham hal ini dibanding saya hanya orang media. Ada satu pepatah pernah saya baca dulu, bahwa kekuasaan itu adalah kekuatan lupa melawan ingatan. Jadi orang gampang lupa ketika sedang berkuasa dibanding mengingat-ingat apa yang dilakukan sebelum berkuasa. Dan ini tidak terlihat setidak-tidaknya hari ini atas seorang Prabowo Subianto. Kenapa ini kami perlu sampaikan? Untuk menjaga, untuk meyakini bahwa Prabowo Gibran masih sangat solid dalam menggapai apa yang dicita-citakannya tadi. Orang-orang yang lupa, yang membuat polarisasi tadi, dia juga lupa apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika di Hambalang. Hei kalian-kalian, siapa saja yang menyakiti Jokowi, menyakiti saya, dan menyakiti Gerindra. Itu disambut dengan standing applause. Berdiri orang-orang. Pertanyaan saya, apakah itu Pak Prabowo masih ingat kata-kata yang dia sampaikannya? Kan kita barusan sampaikan. Masih meyakini. Gini, kan Pak Prabowo itu tidak perlu menyampaikan kalimat yang sama secara berulang-ulang. Tinggal para pembantu beliau, orang-orang yang merasa ingin membantu beliau, orang-orang yang merasa dekat dengan beliau, melaksanakan apa yang menjadi visinya Pak Prabowo. Visinya Presiden. Jangan lagi diganggu dengan kerikil-kerikil kecil ketika beliau mau ngebut. Seperti yang Dida bilang tadi. Ini pemimpin nasional kita Pak Prabowo ini ibarat sekarang ini sudah di atas mobil Ferrari di jalan tol yang sudah siap untuk beliau kebut mobilnya. Sementara yang di sebelah ini seperti mobil Avanza lah gitu. Tapi kalau mobil Ferrari dikendarai, hanya diingatkan, Pak pakai mobil gigi 1 aja Pak. Avanza pakai gigi 5. Ferrari menuju jalan cepat pakai gigi 1, apa nggak panas mesinnya tengah jalan? Sementara Avanza bisa berakselerasi, ya menang duluan dong mobil Avanzanya. Berarti Pak Darmisa ingin mengatakan seorang driver yang hebat, seorang driver yang tangguh, manakala mendengarkan bisikan-bisikan dari orang yang tidak kompeten, dari orang yang salah, akan hancur dia. Nah, itu. Apa begitu yang kita sampaikan? Ya, kan harus ada akselerasi. Artinya kita wajib mencurigai ya. Kita nggak menuduh, wajib mencurigai bahwa memang Pak Prabowo harus waspada dengan banyak pembisik-pembisik di sekeliling beliau ya, yang belum 100% tentu berharap bahwa pemerintahan Prabowo Gibran akan berhasil.
Itu yang ingin kita anggap sebagai Pak Prabowo mohon eling bahwa banyak pembisik ya yang mungkin hati pikirannya nggak bulat untuk Prabowo Gibran sukses sampai 2029. Kekuasaan itu hanya enak dinikmati itu 3-6 bulan, Dinda. Cepat sekali. Setelah itu enak banget gitu loh. Iya. Enak Karena banget. enak banget Berarti ini itulah. Pak Prabowo sudah memasuki periode enak banget. Karena enak banget itulah perlu kewaspadaan semakin meninggi supaya tetap ada akselerasi di jalan yang lurus, disebut dengan on the track. Coba bayangkan, mobil Ferrari tapi dipesankan kepada drivernya, Pak, dengan gigi 1 saja udah cukup, Pak. Mobil Avanza yang sebagai pembalap, dia pakai gigi 5, 1, 2, 3, 4. Ya menanglah dia mobilnya. Mobil Ferrari, jalan trek yang panjang, gigi 1 kan panas mesinnya. Iya, dan larinya pun nggak kencang. Yang ada jebol nanti ya kan mesinnya. Nah, hindari itu. Ketika pakai gigi 1 untuk start, gigi 2 untuk kecepatan sekian, pakai gigi 7 kalau ada. Melesat dengan cepat. Bisa terbang malah Ferrari itu ya. Bisa jadi. Kalau tidak kendalikan dari hati, ya terbang deh. Iya. Itu yang kita inginkan. Sudah di landasan pacu, di trek yang benar, melajulah dengan cepat. Iya, tapi karena belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa Pak Prabowo juga tidak mencoba juga dengan narasi yang sama menguatkan apa yang disampaikan Pak Jokowi, sehingga antar mesin politik yang namanya relawan ini, kita nggak bicara partai politik ya, yang namanya relawan ini nggak saling hantam-hantaman, event itu di sosial media ya, ataupun di ruang publik. Sangat kumuh kan, Dan? Aku udah membaca, ngeri kali ini, nggak sehat kan, Dan? Sementara pemerintah ini masih lama, masih 4 tahun. Apa saran karena sebagai orang yang juga pernah dekat dengan Pak Prabowo, supaya bukan berarti begini, bukan juga berarti nanti Pak Prabowo benar-benar nurut apa kata Pak Jokowi. Kalau framing itu yang ada di kepala Pak Presiden, ya saya pikir itu bukan negarawan. Kenapa? Karena harusnya dipikirkan Presiden itu bukan karena ini pendapat Pak Jokowi, tapi inilah sebuah cara berpikir yang benar ya, untuk membuat soliditas di pemerintahan, soliditas di antara tim yang ada atau partai yang ada di koalisi ini nggak terganggu oleh apapun. Situasi sudah semakin tidak enak. Ya, kata kuncinya adalah pemimpin yang inklusif. Harus inklusif pemimpin ini, jangan eksklusif. Buktinya Pak Prabowo terlihat inklusivitasnya beliau, keterbukaannya beliau ketika terjadi heboh-heboh akhir Agustus. Beliau mengundang tokoh-tokoh agama untuk minta pendapat. Kan tinggal bagaimana orang-orang dekat beliau selalu mengingatkan, ini untuk track yang ini. Sekarang yang kita harap itu adalah para pendamping di sekitar beliau untuk meningkatkan kewaspadaan, meningkatkan ketajaman menuju menjalankan visinya Presiden menuju Indonesia Emas itu. Kalau dispute, kalau polarisasi yang kecil-kecil dibiarkan, tidak di warning, memang merepotkan. Karena apa? Perbedaan-perbedaan kecil itu akan dicari oleh orang-orang, para provokator, sebagai senjata, sebagai peluru bagi alat tembak mereka. Apalagi ada orang yang rindu, yang semacam sindrom media gitu. Semakin hari di media semakin senang dia. Akhirnya semakin banyak yang diomongin asal nyablak. Memunculkan kekacauan-kekacauan dan kegaduhan-kegaduhan. Nah, kita juga, kami dari relawan Jokowi yang sekarang ini solid mendukung Prabowo Gibran, tidak ingin tampil sembarangan, tidak ingin juga memunculkan kehebohan-kehebohan di publik. Kami harap semua teman-teman relawan itu tetap sama. Bagaimana dulu kita berjuang, begitulah kita mengawal. Oke, saya agak bergeser sedikit. Oke.
jika memang ya, saya mengikuti cara berpikirnya relawan Prabowo dan Mbak Titi ya. Ini Mbak Titi terus kayaknya nih. Ya, karena saya concern ke situ. Karena Mbak Titi Adinda ini penggemar Mbak Titi kayaknya. bukan. Karena satu, mestinya kan Mbak Titi kan jadi ibu negara kan. Tapi itu kan itu urusan pribadi lah, ya kan. Nah, setidaknya begini, Mbak Titi ini adalah orang melahirkan anaknya Pak Prabowo, artinya anak kandung. Ini kedekatannya, pendapatnya itu lumayan berpengaruh lah. Ya. Sekarang pertanyaannya adalah, anggaplah mereka confident. Artinya, mereka sudah menyiapkan calon pengganti Mas Gibran untuk periode kedua. Manakala itu memang terbukti, apa yang akan Kada lakukan sebagai bagian dari relawan Jokowi yang sudah bertransformasi sekarang menjadi relawan Prabowo Gibran? Apakah diam di tempat, mendukung, membiarkan, atau kita tarung? Waspada. Kata-kata waspada. Perjalanan panjang kami sebagai relawan, mulai dari pengurus partai, berpindah menjadi relawan, dari relawan berpindah menjadi pengurus partai. Waspada itu ngambang kan? Waspada itu adalah satu kekuatan kita bahwa satu ketika harus ada jalan keluar. Exit strateginya yang saya tanya. Begini, Mas Gibran itu kan sekarang ya dianggap sebagai sosok muda ya, yang sebenarnya inilah harapan masyarakat banyak ini. Iya. Kita melihat orang pun nggak nyangka. Itu kan namanya yang berandai-andai. Itu kan andai-andai namanya. Yang mana yang berandai-andai? Yang Adinda bilang tuh strateginya jika nanti terjadi betul. ini. Apa exit strateginya manakala memang Prabowo tidak lagi mau berpasangan dengan Mas Gibran? Apakah Mas Gibran siap ditampilkan sebagai capres yang didukung oleh seluruh relawan dan ada partai yang mengusung? Ya, karena begini, bukan persoalan kita ingin tarung atau tidak. Sayang sekali captive market masyarakat ya yang mendukung Mas Gibran ini sekarang boleh bersaing lah. Kalau anggap Pak Prabowo sekarang paling tinggi elektabilitasnya, popularitasnya, saya yakin awal 2027 jika ada riset dari lembaga survei yang kredibel, Gibran nempel di bawah. Apakah itu bukan aset? Ini yang saya maksudkan. Apakah ini dipikirkan tidak oleh teman-teman relawan Jokowi khususnya? Orang baik itu tidak boleh disakiti. Maka publik akan melakukan caranya sendiri nanti untuk menetapkan pilihan. Hari ini relawan Prabowo Gibran tidak mau berandai-andai. Karena tadi kita menolak kalimat berandai-andai. Kita tidak mau berandai-andai. Tugas kita hari ini adalah support penuh Prabowo Gibran, sukseskan kepemimpinan ini untuk periode pertama ini dan optimis kita akan berlanjut sampai periode berikutnya. Bahwa jika terjadi blessing, kan tadi udah kita bilang, kekuasaan itu hanya enaknya 3-6 bulan. Setelah itu enak banget loh gitu. Semua orang pasti. Saya nggak paham karena nggak pernah memiliki kekuasaan. Semua orang pasti mengarah ke situ. Tinggal kita bagaimana mewaspadai gerakan-gerakan orang itu. Dan untuk mewaspadai gerakan-gerakan orang yang akan menjadi troublemaker bagi kepemimpinan Prabowo Gibran ini, kita udah waspadai, kita udah baca langkah-langkahnya, dan kita udah punya petanya. Oh ya? Yes. Jadi itu yang kita waspadai. Karena sudah membuat semacam analisis tentang Sudah. Plan A, Plan B, Plan Z. Pasti. Jika Prabowo berpasangan dengan Prabowo Gibran akan begini, jika tidak akan begini, dan seterusnya begitu. Wah, akhirnya terbuka juga dari tadi dong. Bukan soal itu. Orang-orang. Bahwa sudah ada analisisnya, sudah disiapkan, grand design-nya, manakala A maka B, manakala B maka C, dan seterusnya. Sudah siap. No. Kita sudah membuat analisa. Adanya orang-orang yang menjadi kelompok-kelompok yang menjadi troublemaker
bagi kepemimpinan Prabowo Gibran ini. Mungkin bukan rahasia lagi, Adinda juga udah tahu ada yang menyodorkan nanti Pak Prabowo kalau ini saja. Itu biarkan saja. Kalau Prabowo Gibran ini sukses memimpin Indonesia, kalangan milenial ini solid melihat bagaimana hilirisasi dalam segala hal berjalan dengan baik, mengurangi terjadinya masalah-masalah seperti masalah-masalah yang kita tahu hari ini. Semakin baik ke depan, orang nggak ada pilihan lain. Kalau saya mengingatkannya begini, mungkin Kanda dengan teman-teman relawan punya perspektif yang berbeda. Artinya relawan tentu punya pengalaman, punya trik ya dalam mengatasi ancaman-ancaman atau problem yang ada di depan mata jika A, B, C, D, kan begitu. Levelnya mungkin lebih ke praksis ya. Tetapi saya berangkat dari jargon Vox Populi, Vox Day, ya. ya. Dan itu terlihat sekarang di sosial media. Ingat Kanda, pengguna sosial media Indonesia itu tertinggi di dunia. Yes. Bahkan Komdigi pun sekarang bingung. Kenapa bingung? Terakhir saya membaca laporan dari Melty Hafid sebagai menterinya, jumlah pengguna HP di Indonesia itu sekitar, pemilik HP maksudnya ya, itu sekitar anggaplah 300 juta account. Tetapi pengguna sosmednya 2 kali lipat. Iya. Artinya satu orang bisa punya 2 akun sosial media. Bahkan lebih. Nah, mayoritas ya dari pengguna sosial media itu adalah Jokowi lovers. Dan itu nggak bisa kita bantah. Nah, relawan-relawan lain dari kubu seberang lebih kebanyakan sifatnya buzzer, ya terorganisir. Kubu seberang. Kubu seberang. Seberang itu yang mana itu? Ya, saya harus sebut ya seberang itu 16 dan 24%. Dua-duanya disebut kubu seberang. Nah, mereka itu disebut buzzer karena mereka terorganisir. Kalau Jokowi lovers, emak-emak di kampung pun bisa menjadi buzzer. Kan begitu. Nah, maksud saya, kalau toh kemudian relawan masih seperti Kanda nih, masih mencoba menegakkan gaya politik tipe Sliro, santun, menjaga keselarasan dulu sampai melihat perkembangan, di sosial media sudah nggak bisa begitu. Kenapa Kanda? Mohon maaf, saya kasih penjelasan sedikit dulu. Kekecewaan dari Jokowi lovers ini kan kepada Pak Prabowo itu sudah dalam ketika Pak Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada koruptor. Dan itu sampai sekarang belum sembuh loh Kanda. Kekecewaan paling utama di situ. Kemudian ya ketika Pak Prabowo sampai sekarang juga nggak bersikap tegas, upaya-upaya para pembenci mendiskreditkan Pak Jokowi dengan isu-isu fitnah yang sebenarnya masalah itu bisa diselesaikan dengan cepat secara hukum ya lewat kepolisian tapi tidak dilakukan. Iya. Nah, ditambah dengan isu ini digoreng sampai gosong oleh relawan Prabowo ya seolah-olah apa yang disampaikan Pak Jokowi itu sesuatu yang menghayal, haus kekuasaan dan seterusnya, ini menambah dalam ya sikap yang semula tegak lurus kepada Presiden Prabowo, kita siap dukung Gibran sebagai capres dan seterusnya. Oke, gini. Di situ letaknya dan penting sekali Presiden Prabowo memiliki orang-orang yang punya kompetensi mendampingi beliau, melaksanakan tugasnya. Yang disampaikan oleh Pak Prabowo ketika memberikan amnesti dan abolisi yang oleh banyak orang ya dipandang sebagai sebuah kesalahan, ini tidak tersosialisasi secara masif oleh pembantu-pembantu presiden. Karena tema yang dibangun untuk itu adalah rekonsiliasi. Pak Prabowo kan sudah jelas mengatakan 1.000 teman masih sangat sedikit. Satu musuh sudah terlalu banyak. Rekonsiliasi itu tidak boleh kita banyak musuh. Maka ketika
amnesti dan abolisi itu diterbitkan oleh presiden sebagai pemegang hak prerogatif, sebelum diterbitkan ini udah harus masif dulu, tujuannya begini, tujuannya begini, tujuannya begini. Jangan setelah diputuskan baru ada gejolak. Pembantu presiden bertanggung jawab dong. Jangan presidennya yang jadi korban. Karena apa? Humble-nya presiden ini berpikir, bijaknya presiden ini berpikir, sementara pembantunya tidak menyampaikan secara maksimal tujuan dari rekonsiliasi yang diharapkan itu. Kita sulit loh mencari presiden ketika terpilih, para musuh-musuhnya, dalam tanda kutip ya, orang yang berseberangan dengan beliau ini ketika di masa kampanye, justru orang yang paling cepat dirangkul. Tapi kemudian kan juga lihat ketika terjadi reshuffle kemarin, oh mulai dikoreksi, ada punishment. Ketika data-data sudah membuktikan ada kerancuan yang ditimbulkan oleh kelompok-kelompok tertentu, maka terjadi reshuffle. Jadi ada reward dan punishment. Nah, ini yang kami lihat dari relawan Prabowo Gibran yang berlatar belakang relawan Jokowi untuk menjaga soliditas, mengawal. Andai-andai disampaikan oleh pihak tertentu atas statement Pak Jokowi itu, biarkan saja kita berikan penghormatan, khususnya kepada Mbak Titi. Tapi yang disampaikan Pak Jokowi adalah optimisme. Optimisme. Kalau semua gangguan-gangguan kecil itu dipandang oleh seorang pemimpin yang memang harus berpikirnya pada level tertinggi, maka perjalanan tidak jadi cepat sebagaimana harapan kita. Waktu udah sempit. Saya memahami jawaban Kanda sebagai seorang Kan Adinda inginkan politisi abang senior, mengecamkan ya orang-orang ini kan. Enggak, jawaban pertanyaan yang saya harapkan dari Kanda, manakala memang Vox Populi Day itu bermuara dalam sebuah energi besar. Oke, kalau kayak gitu kita dukung aja Gibran Capres sebagai Capres 2029. Gini, Sikap Kanda sebagai relawan Jokowi yang memang punya basis organisasi, berpengalaman dalam jaringan dan seterusnya, tentu harusnya energi besarnya mau diapain gitu loh. begini, Ketika menghadapi situasi relawan Prabowo yang nggak mau tahu dengan Gibran, begini. hanya Prabowo aja. Kita tentu semua harus ada analisanya yang disebut dengan SWOT analysis. Kita udah punya SWOT analysis-nya. Vox Populi, Vox Day itu akan terbukti apabila kinerja dari kepemimpinan Prabowo Gibran ini membuktikan hasil maksimal atau setidak-tidaknya optimal. Nanti akan dilihat siapa nih di antara pemimpin ini yang banyak omon-omon dan siapa yang banyak bekerja. Itu kan ada reward. Masyarakat kan juga bukan bodoh. Masyarakat juga cerdas. Oh nanti gini. Disitulah hukuman sosial masyarakat itu akan terbukti. Tapi kita sebagai pendukung tidak ingin berdebat dulu soal itu. Kita ingin solid bagaimana Prabowo Gibran ini adalah duit tunggal yang sukses menghantar Indonesia dengan dikawalkan pengawal kepemimpinan nasionalnya bukan hanya relawan. Media itu lebih gila mengawalnya. Lihat di Nepal sana. Ketika media mulai dibungkam sebagai pengawal demokrasi, sebagai mata dan telinganya rakyat, dibungkam. Apa yang terjadi? Anarkisme yang nggak bisa ditahan lagi. Nah, Dan tanda-tandanya mulai muncul juga kemarin, walaupun itu dianggap sebagai miskomunikasi ketika salah satu wartawan istana, ya kan, tanpa kesalahan yang jelas, dicabut izin meliputnya di istana, dan itu langsung heboh seketika. Dan saya pikir itu tidak sehat dari istana, ya kan, Pak Prabowo. Apakah itu perintah presiden atau inisiatif dari pejabat seknek yang membidangi media? Nah itu kan perlu penjelasan. Adinda ingat, pernah nggak, masih mengingat nggak, bagaimana seorang Gibran bertindak reaktif terhadap
pas pampres yang dipandang dia nggak cocok memberlakukan masyarakat. Apa yang terjadi? Ingat nggak? Ganti. Waktu beliau masih wali kota tuh kalau nggak salah tuh. Jadi itu yang kita lihat pada Gibran. Oh, ini. Dia itu bisa tenang ketika terjadi hal-hal yang tidak cocok menurut hati dan nurani, ya bukan pikiran saja. Dia reaktif. Nggak boleh berlaku seperti itu kepada rakyat. Nah, kalau boleh saya mewakili relawan Prabowo Gibran, kalau boleh, saya ingin meminta maaf kepada jurnalis itu. Maafkan saudara-saudara kami jika dipandang bertindak menyalahi aturan atas teman-teman. Kalau boleh. Kenapa Anda pula yang minta maaf? Karena saya sedih. Media itu adalah mata dan telinganya. Kalau saya sih melihat itu pejabat Biro Media Sekretariat Negara itu cari muka aja kan dah ke presiden. Itu yang Cari muka. Itu perlunya kita minta maaf. Perlunya kami Nah, minta gini, maaf saya karena dia tidak memahami Saya orang substansi. media, ya kan. Saya coba objektif. Dari pertanyaan yang dia ajukan oleh wartawan CNN Indonesia, ya, dan substansinya nggak ada yang salah kan dah. Disampaikan dengan santun, Iya. ya, dan kemudian substansinya memang itu butuh jawaban presiden. Karena sudah makin banyak ya peserta MBG itu yang keracunan. Dan kita melihat respon presiden pun langsung berbalik badan. Artinya apa? Ini penting. Ini harus disampaikan. Nggak ada yang salah di situ. Iya. Dan presiden pun tidak kalau kok tanya nggak ada, langsung dijawab oleh presiden dengan ekspresi serius. Artinya kalau Kanda dari tadi mengingatkan bahwa di sekeliling presiden banyak pembisik-pembisik, anggaplah salah satu motivasi Itu dia. cari muka, itulah yang Itu harus dia. dibasmi, Itu dia. itulah yang harus disingkirkan. Yes. Prasetyo Hadi sebagai Mensesnek harus waspada ini bahwa banyak orang-orang yang dia bawa untuk bekerja di Sesnek itu tujuannya adalah untuk cari muka. Ini dia yang abang senang Harus nih dari dibersihkan diskusi dari kita. istana, dari Sesnek. Ya. Harus ada inklusif, Nggak boleh eksklusif. tidak boleh eksklusif. Harus ada keterbukaan, harus ada egaliter. Bahwa presiden kita itu pemimpin dari semuanya. Mulai dari para menteri yang beliau pimpin sampai dengan tukang becak yang tidak lagi boleh orang tua-tua jadi tukang becak oleh presiden kita. Beliau nggak mau lagi tukang becak itu usia 70 tahun masih mendayung becak. Artinya komitmennya kuat. Maka dari itu relawan Prabowo Gibran yang dari relawan Jokowi solid mendukung presidennya inklusif. Kalau manusia pasti baik hatinya. Manusia itu adalah memiliki jiwa antara malaikat dan setan. Jiwa-jiwa inilah yang harus kita singkirkan. Berjiwalah inklusif, berjiwalah baik mengawal kepemimpinan presiden kita. Oke. Itulah manusia yang utuh dan insya Allah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini akan mendapat reward dan penghargaan yang tinggi dari masyarakat Indonesia. Optimis kita 2 periode yang diceritakan orang itu menjadi hal yang nyata. Begitu. Siap. Sebenarnya masih seru karena diskusinya. Ternyata saya lihat jam udah 1 jam lebih. Hei, udah 1 jam ya? 1 jam lebih kita. Tetapi intinya gini Kanda. Exit strateginya relawan Jokowi sudah punya. Oke. Sudah punya kita Apapun SWOT situasi, analisisnya. relawan Jokowi sebagian besar ya sudah punya exit strategi apapun situasi yang akan terjadi 2-3 tahun ke depan, right? Oke, itu yang paling penting. Sehingga begini, energi yang ada di sosial media yang jumlahnya luar biasa ini, one day bisa digunakan, diarahkanlah setidaknya ya untuk memilih yang terbaik dari yang terbaik tentunya. Kita nggak mengatakan yang terbaik dari yang terburuk tentunya. Dan Mas Gibran adalah pemimpin muda yang memang punya harapan untuk Indonesia emas mudah direalisasikan. Terima kasih. Gibran itu tambahkan sedikit. Bolehlah.
adalah Panjang-panjang, anak Pak. muda yang lebih matang dari usianya. Lebih matang. Catat itu. Iya. Terima kasih. Lebih banyak bekerja daripada berbicara. Yes. Terima kasih Ketua Umum Relawan Jokowi Prabowo Gibran Rejo. Rejo Kanda Darmizal. Sayang namanya satu kata sih ya. Iya. Darmizal. Oke. Penonton Ruang Konsensus, terlalu banyak hal-hal baik yang disampaikan oleh senior kita, Kanda Darmizal ini. Saya terbiasa memanggilkan Kanda, ya kan. Dan saya pikir saya tidak perlu lagi membuat semacam benang merahnya seperti apa, karena yang pasti ya orang-orang di sekitar Pak Prabowo mesti lebih diseleksi lagi, dan Pak Prabowo harus punya semacam orang yang bisa ya sebagai secondary opinion ya untuk menyaring informasi-informasi yang diterima oleh Pak Prabowo. Gunanya apa? Supaya persatuan antara presiden dan wakil presiden ini tidak tergoyahkan oleh apapun motivasi orang-orang yang ada di sekitar Presiden Prabowo. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di episode Ruang Konsensus selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.